melanjutkan pengajian kita Al-Adab Al-Mufrad dengan bacaan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin was-sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Badawi, Syekh Dasuki, Syekh Syadili, Syekh Fa'id, wa ila hadrati al-Imam Al-Bukhari wa ila jami' masyayikhina wa asatidina wa asatidina ila makanu al-ahya'i wal amwat. Wa khususan ila hadrati Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, nafa'ana Allah bi'ulumihim fid dharain. Wa ila jami' abaina wa ummahatina, usulina wa furu'ina, syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita bicara tentang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana beliau menyatakan bahwasanya ada 4 ayat yang turun berkenaan dengan saya. Yang pertama kemarin adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki seorang ibu, yang ibunya itu tidak rela ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam. Dan ketika ibunya tahu bahwasanya Islam ini menuntut seorang anak untuk berbuat baik kepada ibunya, berbuat baik kepada bapaknya, maka kemudian ibundanya bersumpah bahwasanya Allah ta'kula wa la tashqab, tidak mau dahar, tidak mau minum. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ibundaku tidak mau makan, tidak mau minum dalam sumpahnya itu hingga aku meninggalkan junjunganku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kemudian problematika ini harus diselesaikan. Problematika ini harus ada kepastian hukumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Inilah jawaban syariat. Fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati orang tuamu yang menyuruh engkau untuk menyekutukan aku, Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban syariat, bahwasanya bagaimanapun dihadapkan dengan siapapun, maka Allah lah yang harus kita utamakan. Tetapi kemudian betapa ajaran Islam ini sungguh agung, betapa ajaran Islam ini sungguh rahmatan lil alamin. Ajaran Islam ini sekalipun melarang kita taat untuk kepada orang tua yang memerintahkan kita untuk bermaksiat, Allah mengiringi perintahnya itu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Urusan akidah kita boleh berbeda, urusan akidah kita boleh tegas tidak mau menerima ajakan orang tua, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Mereka adalah orang tua kita dan mereka harus kita perlakukan dengan baik. Mereka harus kita perlakukan sesuai dengan hak mereka, yaitu menerima al-ihsan, menerima kebaikan kita semua, dan mendapatkan wa tawfiyatu huquqihima, dan mereka mendapatkan hak-hak mereka secara penuh selaku orang tua, kecuali perintah-perintah yang berbau kesyirikan, perintah-perintah yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kemarin Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga turun berkenaan dengannya, yaitu ayat pembagian ghanimah.
Kemarin kita bersama-sama mengkaji bagaimana Al-Imam Al-Akbar Syekhul Azhar As-Sabiq, yaitu Sayyid At-Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasi' menyatakan bahwasannya pasukan Badar setelah kemenangannya terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang tetap bersama Rasulullah, menjaga beliau dari segala kemungkinan buruk. Ada yang mengejar kaum kufar. Ada yang mengumpulkan ghanimah, mengumpulkan harta peperangan yang ada dari kaum kufar. Kemudian setelah harta itu terkumpul, maka kemudian terjadi perdebatan siapakah yang paling layak untuk mendapatkan harta rampasan perang ini. Maka kemudian Allah menurunkan ayatnya, yas'alunaka 'anil anfal ila akhir ayat. Anak-anakku dimanapun kalian berada, pemikiran kita terhadap ghanimah, harta rampasan perang, tidak boleh berpikiran negatif. Tidak boleh kita mengatakan ini layaknya perampokan. Tidak. Gus Bahak cukup cerdas menjelaskan bagaimana logika kita, retorika kita, nalar berpikir kita untuk menerima bahwasanya ghanimah ini adalah harus diambil. Ghanimah ini memang layak untuk kita kuasai. Beliau memberi contoh bagaimana ketika ada perampok datang dengan membawa senjata tajam kepada kita, mengancam kita, kemudian ketika kita berhasil mengalahkannya, apakah lantas senjata itu kita kembalikan ke dia? Tentu tidak. Bagaimana mungkin senjata tajam yang tadinya untuk mengancam kita akan kita kembalikan, dan tentunya nanti akan digunakan lagi untuk mengancam kita lagi, maka itu lantas diambil. Tapi tentu kemudian bama yatiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tentu kemudian harus ada aturan, harus ada pakem hukum. Maka turunlah ayat ini, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi walil rasul. Inilah 2 ayat yang berkenaan dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kita lanjutkan pengajian kita hari ini ke ayat yang ketiga. Wassalitsatu, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada lana min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wassalitsatu, utawi yang ketiga, ayat yang ketiga yang berkenaan dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Iku inni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali afa usi bin nisf. Iku inni teman setuhune ingsun iku maritu sakit sapa ingsun, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu saat saya sakit. Diterangkan di sini sakitnya adalah ketika di Makkah, ketika melaksanakan Hajjatul Wada. Saya ini sakit, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa'ata, kemudian mendatangi ingsun sapa Rasulullah, Kanjeng Rasul, Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama adalah ini bagaimana Hadratul Rasul begitu perhatian kepada sahabatnya. Ketika ada yang sakit maka beliau menjenguknya. Ketika ada yang sakit maka beliau perhatian kepadanya. Maka inilah yang dicontohkan Hadratul Rasul. Maka termasuk hakul muslim ala muslim, yaitu ketika ada saudara muslim yang sakit maka dia mengunjungi. Anak-anakku dimanapun kalian berada, inilah akhlak Rasulullah, inilah adab al-Islam yang diajarkan kepada kita. Maka mari kita bersama-sama mengambil ibadah, mengambil pelajaran. Ketika ada teman kita sakit, maka kita bersama-sama menjenguknya, maka kita bersama-sama mendoakannya, bersama-sama memohonkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita di pondok, teman kita yang sakit butuh kita yang merawat. Kalau kita di Tebuiran ada puskesmas, maka diantarlah oleh pembina, kita kunjungi, kita jenguk dia, setidaknya memberi support kepada teman-teman kita supaya dia tetap optimis untuk sembuh dan kembali bersama dengan kita semua. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah,
Inilah yang dilakukan Hadratul Rasul. Ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, maka Hadratul Rasul datang menjenguknya. Dan ketika dijenguk oleh Hadratul Rasul, faqultu, maka berkata sapa ingsun, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, wahai Hadratul Rasul, ini temen sedulur ingsun, iku uridu ngarepaken sapa ingsun, mengarepaken an aksima ingin bagi sapa ingsun mali ing bondo ingsun. Kanjeng Nabi, kula niki gerah, kula niku pingin membagi harta saya. Afa usi bin nisfi, afa usi ana ta bagi sapa ingsun bin nisfi kelawan separuh. Apakah yang separuh boleh saya wasiatkan, boleh saya berikan kepada selain ahli waris saya? Anak-anakku dimanapun kalian berada, kalau kita ngaji dengan Pak Yeshuhada ilmu faraid, maka kita dapati di sana wasiat ini adalah la wasiat ahli warisin. Tidak boleh wasiat ini diperuntukkan kepada ahli waris. Yang dimaksud wasiat di sini adalah penyerahan harta yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain, kepada lembaga lain ketika setelah kematiannya. Kemudian kita lihat ini bagaimana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas punya ghirah yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa untuk tetap mendermakan hartanya. Bahkan ketika dia dikala sakit, dia sempat mengatakan, bagaimana kalau separuh harta saya ini saya berikan ke orang lain, saya berikan kepada perjuangan agama Islam. Kalau kita lihat salahnya di sini, wasiat yang dimaksud di sini adalah ahdun khasun mudhafun ila ma ba'dal maut, seperti yang saya katakan tadi, yaitu pemberian, yaitu sebuah janji yang nantinya akan dilaksanakan setelah kematian, perpindahan kepemilikan, penyerahan harta yang akan terjadi setelah kematian sang pemberi, gitu ya. Kita lihat di sini bagaimana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sangat paham bagaimana harta itu bisa bermanfaat di dirinya, baik di dunianya maupun di akhiratnya, yaitu dengan cara bentuk, yaitu dengan cara diberikan, yaitu dengan cara dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara jalan itu adalah al-wasiyah. Maka tentu ini adalah pelajaran yang luar biasa, di mana hari ini kita semua dicoba oleh Allah dengan keadaan yang seperti ini, keadaan yang serba materai. Semua orang ingin mengumpulkan harta, ngumpul bondo. Kadang kita semua lupa bahwasanya bondo di awal itu nanti kalau tidak kita tasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu justru akan memberatkan kita semua. Afa usi bin nisbi, ansal boten Kanjeng Nabi, kalau separuh dari harta saya ini saya wasiatkan, saya tabarrukkan, saya berikan lillahi, yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, maka berkata sahabatul Rasul, la boten, tidak boleh, jangan separuh. Faqultu, jawab sapa ingsun Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, at-thuluth, bagaimana kalau sepertiga? Luar biasa. Tidak boleh separuh, bawahnya lagi sepertiga. Fasa kata kemudian diam sapa Hadratul Rasul. Fakana, kata Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, fakana kemudian ono apa thuluthu sepertiga ba'dahu ing dalam sause sukun iku jaizan, boleh. Dan inilah yang kita amini hingga hari ini. Kita amini bahwasanya wasiat itu maksimal adalah sepertiga dari harta peninggalan. Anak-anakku semuanya dimuliakan oleh Allah, inilah pelajaran yang harus kita ambil. Pertama, sebagai seorang pemimpin, seorang tokoh kita nanti, kalian semua harus perhatian kepada anak buah, perhatian kepada teman, perhatian kepada saudara. Jika mereka sakit, jenguklah dia, berilah dia semangat. Layaknya Hadratul Rasul yang sering sekali menjenguk para sahabat-sahabatnya, dan diantaranya adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas.
Bacaan kedua adalah bagaimana seorang muslim yang baik, yaitu selalu berusaha hartanya ini bisa bermanfaat, hartanya ini bisa abadi, yaitu dengan cara hartanya ditasarrufkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, warabi'atu inni syaribtul khamra, kata Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas. Warabi'atu ta nomor papat iku inni temen seduhne ingsun iku syaribtu ngombe sapa ingsun al khamra ing khamr. Tentu ini dulu ya, sebelum ada pengharaman khamr. Saya ini dulu peminum, saya ini dulu minum khamr. Ma'aqaumin sertane kaum, sertane masyarakat, saya ini pernah jagongan bareng-bareng minum minuman keras. Minal ansori, dari golongan al-ansor, yaitu para sahabat yang tinggal di Madinah. Fadharba rajulun minhum anfi. Dalam keadaan mabuk demikian, dalam keadaan bareng-bareng minum minuman keras tadi, fadharba kemudian memukul sapa rajulun wong lanang minhum saking al-ansor anfi ing hidung saya. Dalam keadaan mabuk, kemudian di antara teman-teman yang tadinya bareng-bareng minum itu ada yang memukul saya. Biasa ya. Orang kalau sudah mabuk, hilang kesadaran, maka dia tidak mampu mengontrol apa yang dia lakukan. Inilah yang dikatakan Hadratus Rasulullah bahwasanya meminum khamr itu adalah miftahu kulli syarri, atau dalam riwayat dikatakan ummul fawahish. Kenapa dikatakan miftahu kulli syarr? Kenapa dikatakan ummul fawahish? Karena khamr ini adalah merusak akal kita. Khamr ini merusak kesadaran kita. Kalau sudah rusak akalnya, kalau sudah rusak kesadarannya, maka dia tidak bisa mengkontrol apapun yang dia lakukan. Ini termasuk contohnya. Jadi harus ngombe-ngombe yang keras dan sudah mengkonsumsi apapun yang menghilangkan akal, maka kemudian dia hilang kesadaran. Di antaranya yang tadinya teman kelihatan seperti musuh, sehingga tanpa sadar kemudian kita menyakitinya, seperti apa yang dilakukan oleh salah satu dari sahabat Ansor, memukul hidung Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Di mana mukulnya bilah yai jamalin. Bilah yai jamalin dalam salahnya dikatakan maudiun bitoriqi Makkah. Lahyai Jamal ini adalah satu tempat di area jalan di Mekah, gitu ya. Di sini diingatkan banyak kesalahan, yaitu membaca Lahyai Jamal diartikan secara tekstual, yaitu diartikan rahangnya onta. Tapi dikatakan di salahnya bifathil lam lah, gitu ya. Wa hukiya kasruha li ya. Wa sukunil muhmalah, haknya disukun bila yai atau bilil yai. Wa bifathil jamal gitu ya. Lahyai Jamal itu maudiun bitoriqi Makkah, yaitu satu tempat di salah satu jalan di kota Mekah. Ihtajama fihi an-nabiyyu, yaitu pernah dijadikan tempat Hadratul Rasul untuk ihtajama, canduk ya. Jadi yang keempat ini, kata Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, suatu saat saya bersama teman-teman dari Ansor berminum minuman keras, kemudian di tengah jagongan itu, di tengah kumpul-kumpul itu, hidung saya dipukul oleh salah satu sahabat Ansor. Pemukulannya terjadi di Lahyai Jamal. Fa'ataitu Nabiyya. Sayyidina Sa'd bin Waqqas tidak langsung membalas, tapi sowan kanjeng Nabi, hebat ini. Dipukul, laporan kanjeng Nabi saja, tidak membalas. Kalau kita dipukul, balas pukul dulu, urusan budi gitu. Lalu Sayyidina Sa'd bin Waqqas tidak begitu. Fa'ataitu, kemudian datang sapa ingsun an-nabiyya ing kanjeng Nabi. Maksudnya saya ceritakan ke kanjeng Nabi. Fa'anzala, kemudian menurunkan sapa Allah Gusti Allah Azza wa Jalla, menurunkan tahrimal khamri ing ayat yang menunjukkan keharaman khamr. Disinilah anak-anakku
ayat-ayat yang disampaikan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang berkenaan dengannya. Yang satu diantaranya, yang pertama tadi adalah terkait dengan bab yang kita pelajari, yaitu birrul walidain. Bagaimana seorang ibu yang ingin anaknya kembali ke kesyirikan, kembali ke agama non-Islam, tapi tetap syariat mengatakan fala tuti'huma, jangan ditaati, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Kalaupun orang tua menyuruh kita melakukan kejahatan, pelanggaran syariat, jangan ditaati, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap perlakukan mereka dengan baik, tetap perlakukan mereka, penuhi hak-hak mereka, kecuali hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahumma amin. Kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun nutfi biha haqqan wa ba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun nutfi biha haqqan wa ba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun nutfi biha haqqan wa ba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun nutfi biha haqqan wa ba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun nutfi biha haqqan wa ba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz khalisna minal waba. Ya Allah la aman ya jabbar ya ghaffar ya sattar khalisna minal waba. Ya Allah la aman ya aziz la yubam ya qayyum la yanam khalisna minal waba. Ya Allah la aman ya dhan ni'matis sabiqa wa ya dhan karamati dhahirah ya dhan hujjatil baligha خلصنا من الوباء. يا الله لمن يا قائم لا يزول ويا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء. يا الله لمن يا حي لا يموت يا صمد لا ينعم يا غني لا يفتكر خلصنا من الوباء. يا الله لمن يا رحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أبد من كل قديم خلصنا من الوباء. يا الله لمن يا من هو في السلطان القوي يا من هو في ذاته القوي يا من هو في عزه اللطيف يا من هو في لطفه الشريف يا من هو في ملكه غني خلصنا من الوباء. يا الله لمن يا من إليه يرد العاسر يا من عليه توكل المتوكلون يا من إليه يلجأ الناجون يا من إليه يرزق المذنبون خلصنا من الوباء. يا الله الأمان يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا قيوم خلصنا من الوباء. يا الله الأمان يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء. يا الله الأمان يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا من الوباء. يا الله الأمان برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء. يا الله الأمان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.